Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan dan semangat untuk melakukan aktivitas kita. Amin. Materi pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 7 poin. Dan yang terpenting setelah kita mempelajari sifat wajib dan sifat jaiz Allah, keyakinan kita semakin kuat dan menambah keimanan kita. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang khusus hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat tersebut. Hanya Allah yang punya ini, menjadi salah satu sifat yang melekat pada sifat wajib Allah. Kemudian, sifat jaiz Allah adalah sifat di mana Allah bebas berkehendak, yaitu kebebasan Allah untuk berkehendak dan tidak berkehendak sesuai dengan kekuasaannya. 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, wujud. Wujud itu artinya ada. Sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Maksudnya, Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian, Qidam. Qidam itu artinya terdahulu atau awal. Dialah Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Ketiga, Baqo. Baqo itu artinya kekal. Maksudnya, Allah itu maha kekal, tidak ada punahnya dan tidak ada binasanya. Kemudian yang keempat, Mukhalafatul lil hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk lainnya. Selanjutnya, Qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu berdiri sendiri, tidak tergantung pada siapapun, entah itu makhluk maupun manusia. Kemudian wahdaniyah. Wahdaniyah itu esa atau tunggal, bahwa Allah itu satu, tidak bersekutu dengan siapapun. Kemudian kodrat. Kodrat itu artinya berkuasa. Maksudnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Kemudian irodat. Irodat itu maha berkehendak. Jadi, apabila Allah berkehendak, maka jadilah. Selanjutnya, ilmun atau mengetahui. Maksudnya, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian, ada hayat. Hayat itu apa? Hidup. Jadi, Allah itu Maha hidup, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah binasa maupun musnah. Dia akan kekal selamanya. Kemudian sama. Sama itu mendengar. Maksudnya apa? Bahwa Allah ini Maha mendengar dengan baik apa yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati kita. Kemudian basor. Basor itu melihat. Maksudnya Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Kalam, berfirman. Allah bisa berbicara dengan sempurna tanpa ada bantuan dari siapapun. Hal ini terbukti di dalam Al-Quran, banyak sekali firman-firman Allah yang diturunkan melalui para nabinya. Sebagian ulama menambahkan 7 sifat wajib bagi Allah. Yang tadi yang sudah kita pelajari itu masih 13. Ini ditambahkan 7 sifat wajib bagi Allah. Di antaranya ada qadiran. Qadiron yaitu berkuasa. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kemudian muridan. Muridan itu berkehendak. Berkehendak maksudnya bila Allah sudah menakdirkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Yang ketiga,
Aliman. Aliman itu apa? Mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian hayan. Hayan itu hidup. Jadi Allah itu zat yang hidup. Selanjutnya, sami'an, mendengar. Maksudnya Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan manusia maupun doa hamba-hambanya. Dan ada basiron. Basiron itu apa? Melihat. Jadi Allah melihat tiap-tiap yang diperbuat oleh makhluknya atau benda-benda yang ada di bumi, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak. Kemudian mutakaliman. Mutakaliman itu berfirman atau berkata-kata. Mutakaliman juga berarti firman. Firman Allah yang terwujud melalui kitab-kitabnya yang diturunkan lewat para nabi. Nah, dari 10 sifat wajib Allah diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan zat itu sendiri, bukan hal yang lain. Sifat nafsiyah juga bisa didefinisikan sebagai haliyah atau kondisi yang pasti ada pada suatu zat selama zat itu tidak ilati dengan suatu ilat. Sifat wajib Allah yang termasuk ke dalam sifat nafsiyah hanyalah satu, yaitu sifat wujud. Kemudian yang kedua, sifat salbiyah. Artinya, sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah. Sifat wajib Allah yang masuk ke sifat salbiyah itu sendiri mencakup 5 sifat. Ada kodam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sebenarnya sifat salbiyah sendiri tidak hanya 5 sifat, sebab berbagai kekurangan tidak terbatas dan semuanya ternafikan dari sifat Allah. Namun, 5 sifat tersebut merupakan pokok yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, sifat ma'ani. Artinya, sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan sesuatu hukum padanya, seperti sifat kodrat Allah yang secara otomatis menetapkan hukum kahunun qadiron atau keberadaan Allah Maha Kuasa. Nah, sifat ma'ani juga disebut sebagai sifat wujudiyah. Artinya sifat yang dimiliki wujud atau ada wujudnya. Maksudnya adalah sifat tersebut tidak terlepas dari zat Allah itu sendiri. Nah, sifat-sifat wajib Allah yang termasuk dalam kategori ma'ani itu ada 7, yaitu kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Selanjutnya, sifat maknawiyah. Artinya, sifat yang ada pada suatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Maka sifat maknawiyah merupakan hukum tersebut. Dari definisi di atas bisa kita simpulkan bahwa sifat maknawiyah merupakan sebuah kondisi yang selalu menetap pada sifat ma'ani itu sendiri. Sifat ilmi misalnya, pasti zat yang bersifat dengannya mempunyai kondisi berupa kaunuhu aliman, keberadaan sebagai zat yang berilmu atau mengetahui. Sifat wajib Allah yang termasuk kalam kategori maknawiyah ada 7, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakaliman. Anak-anak, setelah kita mempelajari sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah, akan saya sampaikan contoh perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Di antaranya,
Satu, menjalankan ibadah sholat 5 waktu tepat waktu. Yang kedua, menambah ibadah-ibadah sunnah. Seperti apa? Seperti sholat sunnah, kemudian puasa sunnah. Yang ketiga, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Yang keempat, melakukan puasa full 30 hari selama bulan suci Ramadan. Yang kelima, menjalankan ibadah haji apabila ia mampu. Yang keenam, ikut berkorban ketika di hari raya Idul Adha tiba. Kemudian yang ketujuh, tidak berbohong kepada diri sendiri, Allah maupun orang lain. Yang kedelapan, senantiasa gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. 9, senantiasa menjaga tutur kata, pikiran, serta perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. 10, tidak menyembah benda-benda maupun makhluk lain agar tidak dicap syirik oleh Allah. Demikianlah materi sifat wajib dan jaiz Allah. Semoga kalian mengerti dan bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tugas untuk kalian, buatlah analisis tentang sifat Allah seperti nafsiyah, kemudian salbilah, kemudian ma'ani dan ma'nawiyah. Kalian tulis di buku tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.